Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Rizky Fadila. Saya dari kelas AB B6. Di sini saya akan menceritakan tentang film yang saya tonton yang berjudul Predestination atau Takdir. Film ini berasal dari Amerika dan dirilis pada tahun 2014. Film ini berlatar belakang pada tahun 1992 dalam misi pencarian teroris yang mereka sebut Fizzle Bumper. Film ini mengusung tema perjalanan waktu di masa depan dengan menggunakan mesin waktu yang menyerupai tas biola. Penggunaan mesin waktu ini dijaga ketat oleh agensi keamanan pemerintahan dan dijaga dengan sangat rahasia. Lalu pada saat itu ada seorang agen yang diutus untuk mencari seorang teroris atau Fizzle Bumper. Namun pada saat itu dia terlambat menjinakkan bom dan secara tidak sengaja mengenai bagian wajahnya dan ia terluka parah. Setelah dirawat dan sembuh, ia mendapat tugas terakhir dari agensi pemerintahan. Ia ditugaskan untuk pergi ke tahun 1970 dengan alasan untuk menghentikan teror dari Fizzle Bumper yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Agen tersebut melintasi waktu. Pada saat melintasi waktu, ia berada di tahun 1970 dan ia menyamar sebagai seorang bartender untuk mencari info tentang Fizzle Bumper tersebut. Lalu ia bertemu dengan John. John merupakan seorang penulis cerpen di salah satu majalah yang populer pada saat itu. Keduanya bertemu dan John menceritakan kisahnya kepada sang agensi tentang inspirasi bukunya yang berjudul The Unmarried Mother. Dan ia juga menceritakan tentang pria yang membuat hidup dan masa depannya hancur pada saat ini. Dan akhirnya ia menceritakan kepada agen tersebut dan secara mengejutkan ternyata John dulunya adalah seorang wanita, di mana John dulunya seorang anak yang dititipkan dari bayi di panti asuhan oleh orang tuanya. Ia tumbuh normal dan pintar seperti layaknya seorang wanita pada umumnya. Namun di saat remaja ia memiliki kekuatan lebih seperti layaknya seorang laki-laki. John pernah mendaftar sebagai seorang astronot dengan bekal kepintarannya. Awalnya ia berhasil melalui tes fisik, tes tertulis, maupun tes lainnya. Namun pada saat mau pengumuman, ia dinyatakan gagal dan dikeluarkan dari pihak yang mengurusi tentang astronot tersebut karena pada hari sebelumnya dia berkelahi dengan seorang temannya dan membuat temannya menjadi babak belur dan ia disanksi dengan cara tidak diloloskan untuk menjadi seorang astronot. Lalu pada saat itu ia kehilangan arah dan tidak tahu mau kemana, dan ia memutuskan untuk kembali kepada ibunya di panti asuhan dan menjadi seorang pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan saat itu juga ia memutuskan untuk menjadi seorang wanita yang lebih feminim dan ia belajar di salah satu universitas di daerahnya tempat tinggal.
pada suatu hari ia tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tampan dan kaya, dan mereka saling jatuh cinta. Namun suatu hari pria tersebut meninggalkan Jane tanpa alasan. Dengan berbagai kejadian, akhirnya Jane hamil dan melahirkan seorang bayi cantik melalui operasi sesar. Setelah operasi tersebut jalan, seorang dokter menemui Jane dan mengatakan Jane memiliki keistimewaan dan memiliki organ ganda atau kelamin ganda. Namun organ ganda tersebut yang aktif hanyalah organ dari seorang pria, dan dokter tersebut menyarankan Jane untuk mengganti kelaminnya. Lalu ia bimbang dan menemui anaknya, namun anaknya ternyata sudah diculik oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Ia frustasi dan akhirnya menyetujui atas saran dokter untuk mengganti jenis kelaminnya menjadi seorang laki-laki. Dan sejak saat itu Jane telah menjadi seorang laki-laki tampan, dan akhirnya Jane merubah semua identitasnya. Saat bercerita dengan agen tersebut, John menyalahkan pria yang telah merenggut masa depannya. Lalu agen tersebut menawarkan John untuk menemukan pria tersebut dan bebas melakukan apapun tanpa menanggung resikonya. Lalu agen tersebut membawa John ke masa di mana Jane dulunya ditinggalkan. Namun dengan syarat John harus menjadi agen pemerintah yang beroperasi melintasi waktu seperti halnya agen tersebut. Pada saat itu John sadar bahwa agen tersebut sudah tahu mengenai kehidupannya, dan John juga sadar bahwa masa lalunya tidak bisa diubah. Lalu agen tersebut lompat ke tahun di mana Jane muda baru saja melahirkan seorang gadis cilik. Kemudian ia membawa bayi tersebut di mana ia buang di sebuah panti asuhan. Setelah berniat untuk berhenti dari agen pemerintahan tersebut, mesin tersebut tiba-tiba rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Agen tersebut akhirnya menganalisis atas konspirasi yang sudah ia lakukan, dan ia menemukan dirinya di masa depan, dan ternyata Fizzle Bumper yang selama ini ia kejar adalah dirinya sendiri. Sekian presentasi dari saya atau cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.